Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Nandita dengan NIM 1124-10808 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Yang saya hormati Ibu Neng Asia, SEMM selaku dosen mata kuliah akuntansi biaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu karena ingin memenuhi nilai tugas UTS ulangan tengah semester 2 mata kuliah akuntansi biaya dan ingin menjelaskan soal dan jawaban mengenai laporan harga pokok, produksi dan penjualan serta laporan laba rugi. Sebelum masuk ke penjelasan tersebut, saya ingin sharing dengan teman-teman. Apa sih akuntansi biaya itu? Apa pengertiannya? Manfaat dan tujuannya? Yuk kita simak. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk menghitung dan mengelola biaya produksi, biaya operasional, dan biaya lain-lain dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, akuntansi biaya juga memiliki tujuan utama. Yang pertama, menghitung biaya produksi, biaya operasional, dan biaya lain-lain secara akurat atau secara jelas. Yang kedua, mengelola biaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Yang ketiga, mengambil keputusan, menyediakan informasi yang akurat ataupun yang jelas untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Kemudian, jenis biaya dalam akuntansi tersendiri ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya variabel, dan biaya tetap. Kemudian manfaat akuntansi biaya yaitu mengoptimalkan biaya, meningkatkan profitabilitas, mengambil keputusan yang tepat. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasan. PT Bali Indah, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri mainan anak-anak. Perusahaan merencanakan akan menyusun laporan laba rugi dan laporan harga pokok produksi dan penjualan secara terpisah. Berikut ini data yang diperlukan oleh perusahaan tersebut untuk tahun 2022. Yang pertama ada penjualan sebesar 80 juta. Perusahaan mengalami penjualan yang maksimal sehingga mendapatkan nominal 80 juta. Kemudian pembelian bahan perusahaan sebesar 14 juta. Ongkos angkut pembelian sebesar 240.000, return dan potongan pembelian sebesar 720, bahan penolong sebesar 2 juta, tenaga kerja langsung sebesar 18 juta, tenaga kerja tidak langsung sebesar 3 juta, listrik pabrik sebesar 500.000, penyusutan mesin dan peralatan pabrik sebesar 640.000, PBB pabrik sebesar 400.000, asuransi pabrik sebesar 480.000, BOP lain-lain atau biaya operasional produk lain-lain sebesar 1.640.000, pendapatan piutang sebesar 1 juta, beban bunga sebesar 1.200.000, biaya pemasaran sebesar 10 juta, dan yang terakhir, biaya administrasi dan umum sebesar 6 juta.
Di sampingnya ada data persediaan awal dan akhir. Keterangan awal akhir. Keterangannya ada bahan. Bahan persediaan awalnya ada 800.000, persediaan akhirnya 600.000, produk dalam proses persediaan awalnya 580, persediaan akhirnya 700.000. Produk selesai, persediaan awalnya ada 840.000 dan persediaan akhirnya ada 500.000. Nah, perusahaan meminta susunlah laporan harga pokok produksi dan penjualan untuk periode Desember 2022 dan susunlah laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2022. Langsung saja ke penjelasannya. Baik teman-teman, kita masuk ke laporan harga pokok produksi dan penjualan periode Desember 2022. Di sini, sebentar ya teman-teman. Di sini terdapat kedua kolom, keterangan dan jumlah. Jumlah itu nominal dan keterangan ini ada bahan baku. Bahan baku terdapat persediaan awal bahan sebesar 800.000, pembelian bahan sebesar 14 juta, ongkos angkut pembelian sebesar 240.000. Nah, perusahaan menyediakan persediaan awal bahan sebesar 800.000. Kemudian perusahaan melakukan pembelian bahan sebesar 14 juta. Otomatis pengeluaran perusahaan itu bertambah ya teman-teman sebesar 14 juta dan ongkos angkut pembeliannya pun bertambah 240.000. Jadi pengeluaran perusahaan itu bertambah. Jadi 14 juta ditambah 240.000 hasilnya 14.240.000 total pembeliannya. Kemudian retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian ini dikurang sebesar 720.000. Jadi hasilnya pembelian bersihnya itu 13.520.000. Hasil dari semua ini. Nah, pembelian bersih ini kita tambahkan dengan persediaan awal bahan sebesar 800.000. Berapa? Totalnya jadi 14.320.000. Bahan yang tersedia untuk digunakan. Kemudian kita tambahkan lagi akun persediaan akhir bahan 600.000. Kenapa dikurang persediaan akhir bahan? Karena otomatis persediaan akhir itu sudah dipakai bahannya. Oleh karena itu kita kurang 600.000. Totalnya 13.720.000. Total pemakaian bahan baku. Nah, kemudian kita tambahkan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung nominalnya 18 juta. Dan kita masuk ke biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini ada biaya penolong sebesar 2 juta. Biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 3 juta. Biaya listrik pabrik sebesar 500.000. Biaya penyusutan mesin dan perawatan sebesar 640. Dan PBB pabrik sebesar 400.000, asuransi pabrik 480.000, yang terakhir BOP atau biaya overhead pabrik lain-lain sebesar 1.640.000.
semua akun ini kita tambahkan ya teman-teman. Semua akun biaya overhead pabrik ini kita tambahkan jumlahnya menjadi 8.660.000. Oke. Nah, kita balik lagi ke atas ke pemakaian bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Kenapa kedua ini ditambah, teman-teman? Karena kedua ini termasuk ke biaya produksi. Pemakaian bahan baku itu termasuk biaya produksi ya, teman-teman. Karena kita memakai bahan baku, memakai produksi lah intinya ya. Terus biaya tenaga kerja langsung juga termasuk biaya produksi. Jadi hasil dari kedua akun ini, pemakaian bahan baku dan biaya tenaga kerja, hasilnya 40.380.000. Baik, kita lanjut ke persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses, akunnya ada persediaan awal dan persediaan akhir. Apa yang kita harus lakukan? Nah, akun persediaan awal ini jumlahnya 580.000 dan persediaan akhir jumlahnya 700.000. Yang kita harus lakukan, kita balik lagi ke total biaya produksi. Nah, total biaya produksi ini kita tambahkan dengan persediaan awal dalam proses sebesar 580. Kemudian kita kurangkan dengan persediaan akhir dalam proses sebesar 700.000. Nah, dari hasil ini kita totalkan menjadi HPP, harga pokok produksi, sebesar 40.260.000. Lanjut ke persediaan bahan jadi. Nah, persediaan bahan jadi ini sama dengan halnya persediaan dalam proses. Ada persediaan awalnya dan persediaan akhirnya juga. Apa yang kita harus lakukan? Persediaan awal kita tambahkan oleh HPP yang sudah kita hitung tadi. Kemudian hasil dari ini kita kurangkan dengan persediaan akhir. Jadi totalnya total dari harga pokok produksi 40.260 ditambah 840 dikurang 500.000, totalnya menjadi 40.600. Itu harga pokok penjualannya sebesar 40.600 ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke laporan laba rugi periode 31 Desember 2022. Di sini terdapat kolom keterangan dan jumlah. Keterangannya ada penjualan sebesar 80 juta, harga pokok penjualan atau HPP yang sudah tadi kita hitung sebesar 40.600. Penjualan ini kita kurangkan dengan HPP. Totalnya menjadi laba kotor yaitu 39.400. Nah, kita lanjut ke pendapatan lain-lain. Tadi, pendapatannya kita hanya ada pendapatan piutang sebesar 1 juta. Tadi, pendapatannya kita hanya ada pendapatan piutang sebesar 1 juta. Nah, laba kotor ini kita tambahkan dengan pendapatan piutang. Kita mendapatkan, intinya kita memperoleh pendapatan untuk teman-teman.
Jadi 39.400.000 ditambah 1 juta jadi 40.400.000. Ingat ya teman-teman, 40.400.000. Nah, kita ke beban operasional terlebih dahulu. Beban operasional terdapat biaya pemasaran sebesar 10 juta dan biaya administrasi umum sebesar 6 juta. Kedua akun ini kita tambahkan teman-teman. Hasilnya jadi beban operasional sebesar 16 juta. Oke. Tadi ingat totalnya berapa? Laba kotor ditambah pendapatan piutang. Nah, hasil dari kedua ini kita kurangkan. Kita kurangkan dengan total beban operasional sebesar 16 juta. Jadi 40.400.000 dikurang 16 juta. Hasilnya laba operasional sebesar 24.400.000. Kemudian kita ke beban. Ternyata perusahaan masih memiliki beban, yaitu beban bunga. Total bebannya itu sebesar 1.200.000. Nah, laba operasional ditambah dengan total beban. Laba operasional dikurang dengan total beban lain-lain. Jadi, totalnya 23.200.000 laba bersih sebelum pajak. Kenapa sebelum pajak? Karena di keterangan soalnya kita tidak ada biaya pajak ya teman-teman. Jadi totalnya labanya itu sebelum pajak. Baik, sampai sini sudah jelas. Saya harap sudah jelas. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian semua sehat-sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.